Halo semuanya, hari ini kita akan membahas perbedaan antara protein alami dengan suplemen protein. Jadi biar lebih jelas, silakan ikutin video ini sampai habis ya. Sebenarnya tubuh kita juga ada produksi protein atau asam amino, tapi protein yang diproduksi oleh tubuh kita tidak akan cukup untuk kebutuhan kita, apalagi kita ingin membentuk otot. Maka kita harus konsumsi protein dari luar. Jadi hari ini kita akan membahas protein alami apa saja atau suplemen protein apa saja yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Yang pertama kita mulai dulu ya dari protein alami. Protein alami itu sebenarnya juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah protein hewani yang berasal dari daging ayam, daging ikan, daging merah, telur, keju, susu yang semuanya berasal dari hewan. Dan yang kedua adalah protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian yang semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kedua macam itu juga ada perbedaannya. Jadi setelah kita tahu protein alami itu juga dibagi menjadi protein hewani dan protein nabati, maka sekarang akan muncul satu pertanyaan lagi, yaitu lebih bagus kita konsumsi protein hewani atau protein nabati? Atau mungkin ada yang bilang, mau protein hewani yang kita makan ataupun protein nabati yang kita makan itu sebenarnya tidak penting. Yang penting protein yang kita konsumsi. Kira-kira ada yang tahu tak ya jawabannya? Oke, sebelum jawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu ya satu hal. Tidak semua protein yang kita konsumsi itu akan diserap oleh tubuh kita. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh masing-masing orang dan jenis protein apa yang kita makan. Kalau masalah kondisi tubuh masing-masing orang, kita jangan bahas dulu ya di video ini. Nanti akan terlalu panjang dan sudah tidak sesuai dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita akan bahas jenis protein apa yang kita konsumsi. Menurut survei yang dilakukan oleh para ahli, misalnya kita konsumsi 100 gram protein hewani. Dari 100 gram protein itu, 90 gram akan diserap oleh tubuh kita dan sisanya akan dibuang. Jadi penyerapan dari protein itu adalah 90%. Sedangkan misalnya kita konsumsi 100 gram protein nabati, maka 60 gram akan diserap oleh tubuh kita dan sisanya akan terbuang. Jadi penyerapannya adalah sekitar 60%. Dan sumber protein yang ada di protein hewani itu juga hampir sama dengan sumber protein yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bagi orang yang ingin membentuk otot, maka lebih disarankan kita mengkonsumsi protein hewani. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah kandungan protein yang ada di protein hewani itu lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein yang ada di protein nabati. Kita ambil contoh misalnya begini ya, 100 gram dada ayam itu kandungan proteinnya adalah sekitar 30 gram. Sedangkan 100 gram kacang-kacangan, kandungan proteinnya adalah sekitar 21 gram. Kalau misalnya kebutuhan protein harian kita adalah 100 gram, jadi kita harus konsumsi dada ayam sekitar 330 gram. Dan kita harus konsumsi sekitar 480 gram kacang-kacangan baru kita bisa memenuhi kebutuhan protein harian kita. Jadi dari sini kita bisa lihat kandungan protein hewani akan lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein nabati. Hal itu cuma kita hitung dari 100 gram protein yang kita makan saja. Satu hal yang lebih penting jangan lupa ya, penyerapan protein hewani itu adalah sekitar 90%, sedangkan penyerapan protein nabati itu adalah 60%. Jadi kira-kira bisa kita bayangkan ya, antara dua jenis protein itu selisih porsi makannya bisa sampai seberapa jauh. Kalau misalnya kita butuh konsumsi protein harian adalah sekitar 100 gram saja. Tapi perlu diingat juga ya, selain protein, tubuh kita itu sebenarnya juga perlu nutrisi lain. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus konsumsi protein saja, sedangkan nutrisi yang lainnya kita tidak konsumsi sama sekali. Maksudnya begini ya, jika kita ingin membentuk otot, maka kita utamakan konsumsi protein hewani, sedangkan kita jangan lupa tetap konsumsi nutrisi yang lainnya seperti karbohidrat, vitamin, serat, dan lain-lainnya. Oke, setelah kita mengerti jenis protein alami, maka sekarang kita akan masuk ke suplemen yang mengandung protein. Kalau kita bicara suplemen protein, mungkin sebagian orang masih merasa suplemen seperti whey protein maupun asam amino itu adalah drug dan bisa merusak tubuh. Kita harus tahu dulu ya, suplemen yang mengandung protein seperti whey protein maupun asam amino itu tidak termasuk dalam kategori drug. Yang termasuk dalam kategori drug contohnya seperti steroid, anabolik, sintol, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya whey protein maupun asam amino itu tetap termasuk dalam kategori suplemen saja. Sedangkan kalau soal bisa merusak tubuh atau tidak, seperti yang kita bahas di video sebelumnya,
Kalau protein yang kita konsumsi itu terlalu banyak, maka kerja ginjal kita juga akan bisa berat. Dan pada dasarnya semua makanan maupun hal yang kita lakukan itu secara berlebihan, maka juga bisa berakibat buruk. Contoh yang paling simpel begini ya, misalnya kita setiap hari konsumsi 10 liter air putih saja, maka kita juga bisa keracunan air. Dan satu alasan lagi kenapa suplemen tidak termasuk dalam kategori drug. Alasannya begini ya, apakah mungkin kalau misalnya suplemen itu drug, bisa kita beli di tempat-tempat belanja umum maupun di toko-toko yang ada di mall-mall. Tapi perlu diingat juga ya, yang namanya suplemen itu tetap makanan pembantu saja. Jadi pada dasarnya itu makanan alami yang kita makan itu lebih penting dibanding suplemen yang kita konsumsi. Jadi jangan cuma andalin makan suplemen saja kita mau membentuk badan kita. Kita juga tetap harus fokus di makanan alami kita. Jadi sampai di sini kira-kira sudah mengerti ya, apa itu protein alami. Dan kalau misalnya kita ingin membentuk badan, protein alami apa yang harus kita konsumsi? Suplemen protein itu apa? Apakah suplemen protein itu bisa berbahaya bagi tubuh atau tidak? Dan sebenarnya fungsi dari suplemen protein itu apa? Kira-kira semuanya sudah mengerti ya? Oke, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!